Rekan-rekan semua, perkenalkan, nama saya, Aidiva. Saya asisten akademik dari Dr. Anggono Raras. Materi pembelajaran ini sudah melalui koreksi tim autor. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Sulit dikendalikan. Oleh karena itu komunikator harus mencari sesuatu yang dapat mengikat mereka bersama-sama. Contohnya, seperti selingan segar atau humor, yang dilakukan untuk menarik perhatian audiens yang jumlahnya besar ini. Siapa audiensnya? Bila audiens yang dituju lebih dari satu orang, komunikator perlu mengidentifikasi siapa di antara mereka yang memegang posisi kunci, atau memiliki posisi paling penting. Reaksi audiens. Setelah mengetahui siapa yang akan menjadi audiens, perlu diketahui reaksi yang mungkin dimunculkan oleh audiens tersebut. Jika komposisi audiens adalah orang yang tidak suka berdebat atau kurang kritis, sebaiknya presentasi langsung disajikan pada bagian kesimpulan dan saran. Karena jika diajak berdiskusi reaksi mereka cenderung kurang positif, tingkat pemahaman audiens. Ketika menyampaikan pesan-pesan, latar belakang audiens seperti tingkat pendidikan, usia, dan pengalaman juga perlu diperhatikan. Jika komunikator dan audiens memiliki latar belakang yang jauh berbeda, perlu diputuskan terlebih dahulu seberapa jauh audiens tersebut harus diberi informasi, tanpa kesan menggurui agar audiens tertarik pada kesan yang disampaikan. Cara mengembangkan profil audiens. Temukan cari apa yang diinginkan audiens. Komunikator harus dapat menemukan apa yang ingin diketahui audiens dan segera memberikan informasi yang diminta. Antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan setelah memberikan informasi yang diinginkan. Beri tambahan informasi yang mungkin sangat membantu meski tidak diminta oleh audiens. Berikan semua informasi yang diperlukan. Usahakan agar semua informasi penting yang diminta oleh audiens tidak ada yang terlewatkan. Tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Cobalah untuk menemukan hal penting yang sangat menarik bagi para audiens. Selanjutnya, berikan perhatian khusus atau perhatian yang lebih kepada hal tersebut. Pemilihan kata yang tepat. Pilihlah kata yang sudah familiar atau dikenal. Dalam penyampaian pesan-pesan bisnis, gunakanlah kata-kata yang sudah dikenal, umum, dan lazim. Sehingga mudah dipahami oleh audiens, jangan gunakan kata-kata atau istilah yang membuat bingung audiens. Oleh karena itu diperlukan analisis audiens untuk mengetahui latar belakang pengalaman dan pendidikan mereka. Pilihlah kata-kata yang singkat. Anda perlu juga memilih kata-kata yang singkat dalam penyampaian pesan-pesan bisnis. Kata-kata yang singkat selain efisien juga mudah dipahami audiens. Meski begitu, komunikator harus tetap memperhatikan berbagai kaidah penulisan bahasa yang baik dan benar. Hindari kata-kata yang bermakna ganda. Kata-kata yang memiliki berbagai pengertian harus dihindari dalam penyampaian pesan-pesan bisnis. Penggunaan kata-kata tersebut akan mengakibatkan terjadinya penafsiran yang bermacam-macam jenis kalimat. Kalimat sederhana hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Namun tidak menutup kemungkinan suatu kalimat dilengkapi dengan objek, baik langsung maupun tak langsung. Contoh, saya membeli buku komunikasi bisnis di toko buku Berkah kemarin. Andi mengirim pesanan buku ke konsumen. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk berisi dua atau lebih klausa independen, dan tidak mempunyai klausa dependen. Klausa independen merupakan klausa yang dapat berdiri sendiri, atau mempunyai pengertian yang utuh. Sedangkan klausa dependen adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga tidak memiliki pengertian yang utuh. Suatu kalimat majemuk dihubungkan dengan kata penghubung seperti, dan, tetapi, atau. Contoh. Adik membeli mainan dan kakak membeli baju. Omset penjualan meningkat 10% tetapi keuntungan perusahaan menurun 15%.
Kalimat kompleks. Kalimat kompleks berisi sebuah klausa independen dan satu atau lebih klausa dependen sebagai anak kalimat. Contoh, meskipun guru tidak ada, para pelajar pergi ke sekolah sebagaimana mestinya. Karena tuntutan kenaikan gaji tidak dihiraukan oleh majikan, karyawan melakukan unjuk rasa ke gedung DPR. Cara mengembangkan paragraf ilustrasi. Berikan contoh yang dapat memberikan gambaran terhadap ide atau gagasan umum agar topik bahasan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami perbandingan. Membandingkan persamaan maupun perbedaan terhadap suatu pemikiran dengan pemikiran yang lain sebab akibat. Pola pengembangan paragraf dengan sebab akibat akan membantu memberikan arah yang jelas terhadap suatu pokok bahasan tertentu klasifikasi. Pengelompokan ide-ide umum ke dalam ide-ide yang lebih khusus pemecahan masalah. Menyajikan masalah kemudian menjelaskan cara pemecahan masalah tersebut, dilakukan untuk melatih analitis pengambilan keputusan penting bagi suatu organisasi. Memuaskan kebutuhan emosional dan praktis audiens. Pesan yang beber tujuan membujuk, dan bekerja sama seringkali gagal, mengubah keyakinan atau perilaku audiens. Hal penting yang harus diingat, bahwa pesan bisnis disampaikan kepada audiens, yang juga melakukan kegiatan bisnis. Untuk mencapai tujuan komunikasi, diupayakan agar pesan bisnis menggunakan pendekatan emosional audiens, terstruktur, rasional, serta disusun dengan format yang menarik. Penentuan ide pokok. Setelah menganalisis tujuan dan audiens, selanjutnya adalah menentukan cara mencapai tujuan tersebut. Setiap pesan bisnis akan bermuara pada satu tema pokok, yaitu ide pokok. Sebelum menentukan ide pokok, hal-hal penting yang harus diidentifikasikan terlebih dahulu. Teknik curah pendapat, yang dapat digunakan storytelling. Rekan-rekan semua, perencanaan pesan-pesan bisnis merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Pesan-pesan bisnis yang terencana dengan baik akan mempermudah pencapaian tujuan komunikasi. Dalam hal ini, perencanaan pesan-pesan bisnis lebih difokuskan pada perencanaan pesan-pesan bisnis secara tertulis. Pemahaman proses komposisi. Proses komposisi penyusunan pesan-pesan bisnis meliputi 3 tahap, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan revisi. Perencanaan. Dalam fase perencanaan, dirancang hal-hal yang cukup mendasar, seperti maksud tujuan komunikasi, audiens yang menerima pesan, ide pokok pesan yang akan disampaikan, dan saluran atau media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan. Termasuk juga intonasi komunikator dalam menyampaikan pesan. Pada dasarnya, proses perencanaan meliputi 3 tahapan penting yang perlu diperhatikan, yaitu mendefinisikan tujuan, menganalisis audiens, dan memilih saluran dan media komunikasi yang akan digunakan, pengorganisasian. Setelah tahap perencanaan, tahap berikutnya adalah mengorganisasikan ide-ide, dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk draft. Proses ini dimulai dengan merangkai kata, kalimat, paragraf, dan memilih ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide pokok bahasannya. Revisi. Setelah ide-ide dituangkan dalam kata-kata kalimat maupun paragraf, perhatikan apakah kata-kata kalimat dan paragraf tersebut telah diekspresikan dengan benar. Seluruh maksud dan isi pesan harus ditelaah kembali, dari sisi substansi pesan yang ingin disampaikan, maupun dari gaya penulisannya, struktur kalimat yang digunakan, dan bagaimana tingkat pemahamannya. Jika belum sesuai, perlu dilakukan pengecekan, sekaligus revisi atau perbaikan-perbaikan seperlunya, sehingga apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat dicapai seefektif mungkin.
Tujuan penulisan pesan komunikasi perlu diperhatikan pada saat seseorang merencanakan pesan bisnis. Faktor yang perlu diperhatikan adalah menjaga itikat baik audiens dan menciptakan kesan positif tentang pihak pengirim pesan tanpa mengesampingkan tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tahap pertama dalam merencanakan suatu pesan bisnis adalah memikirkan maksud atau tujuan komunikasi. Sebelum memutuskan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, komunikator perlu terlebih dahulu menjawab 3 pertanyaan, yaitu apakah tujuan tersebut realistis, apakah waktunya sudah tepat, dan apakah tujuannya dapat diterima organisasi tersebut, karena seorang komunikator tentunya ingin menjaga nama baik di hadapan audiens, dan menghasilkan sesuatu yang baik bagi organisasinya. Tujuan komunikasi bisnis secara umum ada 3 yaitu memberi informasi, melakukan persuasi dan melakukan kolaborasi, memberi informasi. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Sebagai contoh, seorang pimpinan suatu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai baru yang akan ditempatkan sebagai staf administrasi di kantor-kantor cabang yang ada. Untuk memperoleh pegawai yang diharapkan, perusahaan dapat memasang iklan lowongan kerja melalui media surat kabar, radio, majalah, dan internet. Masing-masing media komunikasi tersebut tentu memiliki keunggulan dan kelemahannya, baik dilihat dari sisi jangkauan penerimaannya maupun biayanya. Media komunikasi mana yang dipilih sangat bergantung pada kebijakan perusahaan dengan mempertimbangkan kemampuan internal perusahaan tersebut melakukan persuasi. Tujuan kedua komunikasi bisnis adalah melakukan persuasi kepada pihak lain, agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan, terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam bisnis. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal dalam bernegosiasi, setiap pihak perlu memahami prinsip win-win solution. Artinya kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi tersebut saling memperoleh manfaat tanpa merasa ada yang harus dikorbankan atau merugi. Melakukan kolaborasi. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Saat ini, kerjasama antar perusahaan di berbagai belahan dunia relatif lebih mudah dilakukan, seiring dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi komunikasi. Seseorang dapat menggunakan berbagai media telekomunikasi yang ada, seperti telepon biasa, faksimile, telepon genggam, internet, email, dan telekonferensi. Teknologi komunikasi tersebut sangat penting artinya dalam mempererat kerjasama dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, presentasi yang baik harus mampu menjelaskan tujuan yang diinginkan secara spesifik. Oleh karena itu, untuk merumuskan tujuan tersebut seseorang perlu menanyakan kepada diri sendiri. Apakah audiens akan melakukan penelaahan terhadap suatu pesan atau tidak? Pertimbangan pengiriman pesan. Sebelum menetapkan maksud untuk mengirimkan pesan, ada faktor yang perlu dipertimbangkan yang meliputi hal-hal berikut. Tujuan yang realistis. Pada umumnya orang tidak mudah untuk cepat berubah. Oleh karena itu jika seseorang mempunyai tujuan yang mendasar, sebaiknya disampaikan secara realistis, ketepatan waktu. Waktu yang tepat merupakan faktor penting dalam pengiriman dan penyampaian pesan. Jika seseorang atau organisasi sedang mengalami perubahan, pesan dapat disesuaikan dengan keadaan yang berlangsung sampai dengan segala sesuatu menjadi stabil dan ada perhatian sesuatu menjadi stabil dan ada perhatian terhadap pesan yang disampaikan. Ketepatan orang yang mengirimkan pesan.
Meskipun semua tugas yang diberikan dapat diselesaikan tanpa bantuan orang lain, pihak atasan mungkin memiliki kesempatan yang lebih baik dalam menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepada seseorang. Tujuan yang selaras dengan tujuan organisasi. Seorang karyawan harus bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Hal ini memiliki tujuan agar setiap komunikasi yang terjadi di dalamnya dapat berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang disebabkan oleh perbedaan persepsi. Analisis audiens. Bila suatu komunikasi telah memiliki maksud dan tujuan yang jelas, langkah berikutnya adalah memperhatikan audiens yang akan dihadapi. Siapa mereka? Bagaimana pemahaman atau pengetahuan mereka? Latar belakang, usia, pendidikan, jenis kelamin, bagaimana minat mereka, dan apa yang ingin mereka ketahui. Jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan informasi yang mempengaruhi cakupan materi yang diberikan kepada audiens, dan cara mengatasi audiens, cara mengembangkan profil audiens. Menentukan ukuran dan komposisi audiens. Bentuk dan format penulisan materi yang akan disampaikan ditentukan oleh jumlah audiens. Untuk audiens yang jumlahnya kecil, materi dapat dikemas dalam suatu laporan sederhana. Kemudian dipresentasikan atau dibagikan kepada mereka. Untuk audiens dengan jumlah yang lebih besar, sebaiknya materi dikemas dalam suatu makalah atau laporan, dengan gaya pengorganisasian dan format penulisan yang lebih formal. Jumlah audiens yang besar mudah menimbulkan kekacauan dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu komunikator harus mencari sesuatu yang dapat mengikat mereka bersama-sama. Contohnya, seperti selingan segar atau humor, yang dilakukan untuk menarik perhatian audiens yang jumlahnya besar ini. Revisi. Setelah ide-ide dituangkan dalam kata-kata kalimat maupun paragraf, perhatikan apakah kata-kata kalimat dan paragraf tersebut telah diekspresikan dengan benar. Seluruh maksud dan isi pesan harus ditelaah kembali, dari sisi substansi pesan yang ingin disampaikan, maupun dari gaya penulisannya, struktur kalimat yang digunakan, dan bagaimana tingkat pemahamannya. Jika belum sesuai, perlu dilakukan pengecekan, sekaligus revisi atau perbaikan-perbaikan seperlunya, sehingga apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat dicapai seefektif mungkin. Tujuan penulisan pesan komunikasi perlu diperhatikan pada saat seseorang merencanakan pesan bisnis. Faktor yang perlu diperhatikan adalah menjaga itikat baik audiens dan menciptakan kesan positif tentang pihak pengirim pesan tanpa mengesampingkan tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tahap pertama, dalam merencanakan suatu pesan bisnis adalah memikirkan maksud atau tujuan komunikasi. Sebelum memutuskan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, komunikator perlu terlebih dahulu menjawab 3 pertanyaan, yaitu apakah tujuan tersebut realistis, apakah waktunya sudah tepat, dan apakah tujuannya dapat diterima organisasi tersebut, karena seorang komunikator tentunya ingin menjaga nama baik di hadapan audiens, dan menghasilkan sesuatu yang baik bagi organisasinya. Tujuan komunikasi bisnis secara umum ada 3 yaitu memberi informasi, melakukan persuasi dan melakukan kolaborasi, memberi informasi. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Sebagai contoh, seorang pimpinan suatu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai baru yang akan ditempatkan sebagai staf administrasi di kantor-kantor cabang yang ada. Untuk memperoleh pegawai yang diharapkan, perusahaan dapat memasang iklan lowongan kerja melalui media surat kabar, radio, majalah, dan internet. Masing-masing media komunikasi tersebut tentu memiliki keunggulan dan kelemahannya, baik dilihat dari sisi jangkauan penerimaannya maupun biayanya. Media komunikasi mana yang dipilih sangat bergantung
pada kebijakan perusahaan dengan mempertimbangkan kemampuan internal perusahaan tersebut, melakukan persuasi. Tujuan kedua komunikasi bisnis adalah melakukan persuasi kepada pihak lain, agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan, terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam bisnis. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal dalam bernegosiasi, setiap pihak perlu memahami prinsip win-win solution. Artinya kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi tersebut saling memperoleh manfaat tanpa merasa ada yang harus dikorbankan atau merugi. Melakukan kolaborasi. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Saat ini, kerjasama antar perusahaan di berbagai belahan dunia relatif lebih mudah dilakukan, seiring dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi komunikasi. Seseorang dapat menggunakan berbagai media telekomunikasi yang ada, seperti telepon biasa, faksimile, telepon genggam, internet, email, dan telekonferensi. Teknologi komunikasi tersebut sangat penting artinya dalam mempererat kerjasama dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, presentasi yang baik harus mampu menjelaskan tujuan yang diinginkan secara spesifik. Oleh karena itu, untuk merumuskan tujuan tersebut seseorang perlu menanyakan kepada diri sendiri. Apakah audiens akan melakukan penelaahan terhadap suatu pesan atau tidak? Pertimbangan pengiriman pesan. Sebelum menetapkan maksud untuk mengirimkan pesan, ada faktor yang perlu dipertimbangkan yang meliputi hal-hal berikut. Tujuan yang realistis. Pada umumnya orang tidak mudah untuk cepat berubah. Oleh karena itu jika seseorang mempunyai tujuan yang mendasar, sebaiknya disampaikan secara realistis, ketepatan waktu. Waktu yang tepat merupakan faktor penting dalam pengiriman dan penyampaian pesan. Jika seseorang atau organisasi sedang mengalami perubahan, pesan dapat disesuaikan dengan keadaan yang berlangsung sampai dengan segala sesuatu menjadi stabil dan ada perhatian sesuatu menjadi stabil dan ada perhatian terhadap pesan yang disampaikan. Ketepatan orang yang mengirimkan pesan. Meskipun semua tugas yang diberikan dapat diselesaikan tanpa bantuan orang lain, pihak atasan mungkin memiliki kesempatan yang lebih baik dalam menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepada seseorang. Tujuan yang selaras dengan tujuan organisasi. Seorang karyawan harus bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Hal ini memiliki tujuan agar setiap komunikasi yang terjadi di dalamnya dapat berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang disebabkan oleh perbedaan persepsi. Analisis audiens. Bila suatu komunikasi telah memiliki maksud dan tujuan yang jelas, langkah berikutnya adalah memperhatikan audiens yang akan dihadapi. Siapa mereka? Bagaimana pemahaman atau pengetahuan mereka? Latar belakang, usia, pendidikan, jenis kelamin, bagaimana minat mereka, dan apa yang ingin mereka ketahui. Jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan informasi yang mempengaruhi cakupan materi yang diberikan kepada audiens, dan cara mengatasi audiens, cara mengembangkan profil audiens. Menentukan ukuran dan komposisi audiens. Bentuk dan format penulisan materi yang akan disampaikan, ditentukan oleh jumlah audiens. Untuk audiens yang jumlahnya kecil, materi dapat dikemas dalam suatu laporan sederhana. Kemudian dipresentasikan atau dibagikan kepada mereka. Untuk audiens dengan jumlah yang lebih besar,
Sebaiknya materi dikemas dalam suatu makalah atau laporan, dengan gaya pengorganisasian dan format penulisan yang lebih formal. Jumlah audiens yang besar, mudah menimbulkan kekacauan dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu komunikator, harus mencari sesuatu yang dapat mengikat mereka bersama-sama. Contohnya, seperti selingan segar atau humor, yang dilakukan untuk menarik perhatian audiens yang jumlahnya besar ini. Siapa audiensnya? Bila audiens yang dituju lebih dari satu orang, komunikator perlu mengidentifikasi siapa di antara mereka yang memegang posisi kunci, atau memiliki posisi paling penting. Reaksi audiens. Setelah mengetahui siapa yang akan menjadi audiens, perlu diketahui reaksi yang mungkin dimunculkan oleh audiens tersebut. Jika komposisi audiens adalah orang yang tidak suka berdebat atau kurang kritis, sebaiknya presentasi langsung disajikan pada bagian kesimpulan dan saran. Karena jika diajak berdiskusi reaksi mereka cenderung kurang positif, tingkat pemahaman audiens. Ketika menyampaikan pesan-pesan, latar belakang audiens seperti tingkat pendidikan, usia, dan pengalaman juga perlu diperhatikan. Jika komunikator dan audiens memiliki latar belakang yang jauh berbeda, perlu diputuskan terlebih dahulu seberapa jauh audiens tersebut harus diberi informasi, tanpa kesan menggurui agar audiens tertarik pada kesan yang disampaikan. Cara mengembangkan profil audiens. Temukan cari apa yang diinginkan audiens. Komunikator harus dapat menemukan apa yang ingin diketahui audiens dan segera memberikan informasi yang diminta. Antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan setelah memberikan informasi yang diinginkan. Beri tambahan informasi yang mungkin sangat membantu meski tidak diminta oleh audiens. Berikan semua informasi yang diperlukan. Usahakan agar semua informasi penting yang diminta oleh audiens tidak ada yang terlewatkan. Tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Cobalah untuk menemukan hal penting yang sangat menarik bagi para audiens. Selanjutnya, berikan perhatian khusus atau perhatian yang lebih kepada hal tersebut. Pemilihan kata yang tepat. Pilihlah kata yang sudah familiar atau dikenal. Dalam penyampaian pesan-pesan bisnis, gunakanlah kata-kata yang sudah dikenal, umum, dan lazim. Sehingga mudah dipahami oleh audiens, jangan gunakan kata-kata atau istilah yang membuat bingung audiens. Oleh karena itu diperlukan analisis audiens untuk mengetahui latar belakang pengalaman dan pendidikan mereka. Pilihlah kata-kata yang singkat. Anda perlu juga memilih kata-kata yang singkat dalam penyampaian pesan-pesan bisnis. Kata-kata yang singkat selain efisien juga mudah dipahami audiens. Meski begitu, komunikator harus tetap memperhatikan berbagai kaidah penulisan bahasa yang baik dan benar. Hindari kata-kata yang bermakna ganda. Kata-kata yang memiliki berbagai pengertian harus dihindari dalam penyampaian pesan-pesan bisnis. Penggunaan kata-kata tersebut akan mengakibatkan terjadinya penafsiran yang bermacam-macam jenis kalimat. Kalimat sederhana hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Namun tidak menutup kemungkinan suatu kalimat dilengkapi dengan objek, baik langsung maupun tak langsung. Contoh, saya membeli buku komunikasi bisnis di toko buku Berkah kemarin. Andi mengirim pesanan buku ke konsumen. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk berisi dua atau lebih klausa independen, dan tidak mempunyai klausa dependen. Klausa independen merupakan klausa yang dapat berdiri sendiri, atau mempunyai pengertian yang utuh. Sedangkan klausa dependen adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga tidak memiliki pengertian yang utuh. Suatu kalimat majemuk dihubungkan dengan kata penghubung seperti, dan, tetapi, atau. Contoh. Adik membeli mainan dan kakak membeli baju. Omset penjualan meningkat 10% tetapi keuntungan perusahaan menurun 15%.
Kalimat kompleks. Kalimat kompleks berisi sebuah klausa independen dan satu atau lebih klausa dependen sebagai anak kalimat. Contoh, meskipun guru tidak ada, para pelajar pergi ke sekolah sebagaimana mestinya. Karena tuntutan kenaikan gaji tidak dihiraukan oleh majikan, karyawan melakukan unjuk rasa ke gedung DPR. Cara mengembangkan paragraf ilustrasi. Berikan contoh yang dapat memberikan gambaran terhadap ide atau gagasan umum agar topik bahasan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Perbandingan. Membandingkan persamaan maupun perbedaan terhadap suatu pemikiran dengan pemikiran yang lain sebab akibat. Pola pengembangan paragraf dengan sebab akibat akan membantu memberikan arah yang jelas terhadap suatu pokok bahasan tertentu. Klasifikasi. Pengelompokan ide-ide umum ke dalam ide-ide yang lebih khusus. Pemecahan masalah. Menyajikan masalah kemudian menjelaskan cara pemecahan masalah tersebut, dilakukan untuk melatih analitis pengambilan keputusan penting bagi suatu organisasi. Memuaskan kebutuhan emosional dan praktis audiens. Pesan yang bertujuan membujuk dan bekerja sama seringkali gagal mengubah keyakinan atau perilaku audiens. Hal penting yang harus diingat, bahwa pesan bisnis disampaikan kepada audiens yang juga melakukan kegiatan bisnis. Untuk mencapai tujuan komunikasi, diupayakan agar pesan bisnis menggunakan pendekatan emosional audiens, terstruktur, rasional, serta disusun dengan format yang menarik. Penentuan ide pokok. Setelah menganalisis tujuan dan audiens, selanjutnya adalah menentukan cara mencapai tujuan tersebut. Setiap pesan bisnis akan bermuara pada satu tema pokok, yaitu ide pokok. Sebelum menentukan ide pokok, hal-hal penting yang harus diidentifikasikan terlebih dahulu. Teknik curah pendapat yang dapat digunakan storytellers tour. Random list. Chever, Conclusions Findings Recommendation, Worksheet, Journalist Approach, Question and Answer Approach, pembatasan cakupan penyajian informasi rutin. Penyajian informasi rutin terhadap audiens hendaknya menggunakan kata-kata yang singkat. Ide pokok dari pesan-pesan disesuaikan dengan waktu yang tersedia, sehingga poin yang penting tidak terabaikan. Selain itu, ide pokok yang disampaikan harus mudah dimengerti dan diterima oleh audiens.